Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anissa dan kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri subbab yang ketiga yaitu konsentrasi. Sebenarnya konsentrasi itu apa sih? Kalau kalian mendengar kata konsentrasi pasti yang kalian pikirkan adalah fokus gitu ya. Lalu bagaimana jika konsentrasi suatu anak itu sangat banyak? Apa yang terjadi fokusnya? Fokusnya lebih banyak di situ. Oleh karena itu, konsentrasi itu didefinisikan sebagai banyaknya zat yang terkandung dalam suatu campuran. Bu Anissa sudah mengirimkan modul ya. Modulnya itu sama dengan yang dijelaskan Bu Anissa, hanya saja kalau misal nanti ada tambahan-tambahan yang harus ditambahkan, silakan ditambahkan sendiri gitu ya. Oke, kita akan membahas konsentrasi yang pertama. Yang pertama yaitu kadar zat atau kadang bisa disebut sebagai persen massa. Atau bisa juga ada yang menyebut di dalam soal nanti ditanya kemurnian. Ya, kadar zat. Kadar zat di sini dibagi menjadi dua lagi. Kadar zat yang pertama yaitu kadar zat secara teoritis. Teoritis itu ada salah satu cirinya. Cirinya yaitu ketika di soal nanti hanya diketahui AR dan MR-nya. Jadi, misal di dalam suatu senyawa, Bu Anissa punya senyawa A4 B7. Yang ditanya adalah berapakah kadar zat atau persen dari A gitu ya. Maka kalau mau mencari persennya A itu bisa dicari dari jumlahnya A di sini ada berapa? Ada 4. 4 dikalikan dengan AR-nya A dibagi dengan MR keseluruhan. MR dari A4B7 dikali 100%. Tuh, kalau mau mencari kadar zat teoritis. Ketika nanti di soalnya diketahui AR dan MR-nya. Yang kedua, jika kadar zat diketahui masanya, atau kita akan mencari kadar zat sebenarnya atau sesungguhnya. Ada nyanyinya? Sesungguhnya gitu ya. Jadi ketika ditanya kadar zat sesungguhnya, di soal nggak ada berapakah kadar zat sesungguhnya, itu nggak ada. Tapi di soal pasti diketahui adanya massa. Masanya apa? Masanya suatu sampel atau cuplikan. Jadi diketahui masanya suatu sampel atau cuplikan. Jadi kalau ditanya kadar zat sesungguhnya itu pasti ada ciri-ciri di mana di soalnya itu ada si sampel atau cuplikan. Oke ya. Sama. Misal di Bu Anissa punya senyawa. Ganti ya. K4L5. Contoh saja, K4L5. Maka kalau misal dicari berapakah persennya atau kadar atau kemurnian dari K atau dari L, ya, itu diketahuinya dari mana? Dari massa. Karena kan yang diketahui massa sampel. Berarti cari massanya L dibagi dengan massa total.
Kalau massa total berarti massanya K4L5 dikali 100%. Pertinyi ini, Bu, berapakah massanya L ini? Padahal di soal cuma diketahui senyawa K4L5. Oh iya, tadi kelupaan. K4L5 dengan massanya 10 gram. Kan sebenarnya rumusnya persen L sama dengan massanya L dibagi dengan massa total dikali 100%. Lalu bagaimana massa L-nya? Nah, sekarang untuk memperoleh rumus atau memasukkan angka di rumus yang barusan Bu Anissa tulis, kita harus cari dulu massanya L. Massa L-nya dari mana? Nah, massa L-nya adalah sama, kita menggunakan AR. L di senyawa K4L5, L-nya ada berapa? 5 kan? 5 dikalikan dengan AR-nya L dibagi dengan MR K4L5 dikalikan dengan massa K4L5. Di soal sudah diketahui belum massanya? Sudah kan? 10 gramnya masuk sini. Massa K4L5 itu 10 gram. Nanti ketemu. Kalau sudah ketemu massa L, dimasukkan persen L-nya yang massa L-nya sudah kita hitung sebelumnya. Ya, lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B itu ada yang namanya molaritas. Pakai R ya. Molaritas. Lambangnya apa? Lambangnya adalah M besar. Molaritas rumus aslinya M itu sama dengan N per V, di mana N-nya ini merupakan mol. V itu merupakan volume dalam liter. Volume dalam liter. Ya. Loh Bu, bagaimana jika volumenya itu tidak liter? Atau bagaimana jika mililiter? Nah gitu ya. Maka kita sebenarnya bisa menguraikan rumus ini. Kita masih ingat enggak? N itu kan mol. Mol itu rumusnya apa? Massa per mR. Gitu kan? Sekarang volumenya. Volumenya jika dalam mililiter, dari mili ke liter, maka kan harus dibagi 1000 gitu ya. Jadi ini misal diketahui volume mili, nah, kan dibagi dengan 1000. Waduh, kok ada per yang banyak sekali gitu ya. Maka kita bisa sederhanakan. Nah, diubah menjadi perkalian. Maka M itu sama dengan massa per mR dibalik ya, kalau diubah dikali maka 1000 per mili. Nah, jadi ada dua cara untuk mengetahui molaritas. Yang pertama dengan M sama dengan N per V, atau ketika dikembangkan lagi dan jika volumenya belum liter, maka kita bisa memperoleh M itu dari massa per mR dikali 1000 per mililiter. Oke, itu yang molaritas. Ini Bu Anissa ke atasin dulu. Nah, sekarang kita masuk ke molalitas. Yang C, molalitas. Kalau molaritas itu kan M besar, kalau molalitas itu lambangnya M kecil. Sebenarnya hampir mirip dengan molaritas, hanya saja kalau di molaritas yang diketahui itu volumenya. Jadi banyaknya mol dalam 1 liter larutan gitu ya. Maka kalau molalitas atau M kecil itu rumusnya banyaknya mol dalam 1 kilogram.
Berarti dia kalau molaritas itu dalam volume, kalau molaritas itu dalam masanya itu berapa. Nah, ini kita juga bisa kembangkan sama dengan molaritas. Bu, bagaimana jika masanya itu bukan kilogram, masanya itu gram, bagaimana? Sama kan? Maka harus dibagi dengan 1000. Dari gram ke kilogram itu dibagi dengan 1000. Oleh karena itu, hampir mirip dengan massa molaritas, kita bisa uraikan. Mol itu massa per mr dikalikan dengan 1000 per gramnya. Gramnya ini apa? Gramnya itu adalah masanya, gitu ya, dalam gram. Nah, ini molalitas. Ya, yang selanjutnya apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya itu adalah fraksi mol. Nah, ini tak tambahin halaman baru. Nah, ya. Yang keempat itu kita akan berbicara tentang fraksi mol. Kalau ngomongin tentang fraksi, ya, fraksi itu adalah kurang I. Fraksi itu apa sih? Fraksi itu adalah bagian-bagian, gitu ya. Maka kalau misal Bu Anissa punya larutan gula. Kalian kalau membuat larutan gula itu bagaimana caranya? Apa yang dicampur? Air dengan gula. Nah, berarti larutan gula ini bisa dipecah oleh Bu Anissa. Dia terdiri dari 2 zat, yaitu gula yang dicampurkan pada air. Kira-kira gula sama air yang mana yang punya atau yang dicampur jumlahnya lebih sedikit? Apakah gulanya lebih sedikit dari air atau airnya lebih sedikit dari gula? Jawabannya adalah gulanya lebih sedikit, gitu ya. Maka kalau gulanya itu zat yang lebih sedikit, itu disebut dengan zat terlarut. Lalu berarti air merupakan zat yang lebih banyak jumlahnya, gitu ya. Kalau lebih banyak, maka dia disebut sebagai zat pelarut. Oke, jadi ada zat terlarut, ada zat pelarut. Nah, masing-masing zat itu kan kalau misal diukur dia punya mol. Nah, ini ada mol terlarut, satunya mol pelarut. Nah, sehingga kalau mau mencari fraksi mol itu ada 2. Fraksi mol zat terlarut, maka rumusnya adalah mol terlarut dibagi dengan mol total, di mana mol total itu adalah NT mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Kemudian ada juga fraksi mol pelarutnya, berarti di atasnya mol pelarut dibagi dengan mol terlarut dan mol pelarutnya. Nah, ini kan bagian-bagian, masih ingat nggak? Satu bagian utuh itu kan besarnya berapa persen? 100%. Kalau misal bagiannya itu dijadikan satuan yang paling sederhana atau 1, gitu ya, maka satu bagian itu nilainya 1. Sehingga ketika XP ditambah dengan XT itu akan sama dengan 1. Contoh, Bu Anissa punya larutan gula. Gulanya yang dicampurin itu ada 2 mol. Terus airnya ada 8 mol. Ditanya, berapakah fraksi mol zat terlarut? Nah, terlarut kan yang NT ya, atau XT ya. Maka zat terlarutnya yaitu mol terlarutnya adalah gula.
Berarti ini 2 per 2 ditambah 8. Sama dengan 2 per 10. Bisa disederhanakan jadi 1 per 5. Oke. Berapakah mol atau fraksi mol zat pelarut? Maka dibalik. 8 per 2 ditambah 8. 8 per 10. Kalau dikecilin dibagi 2, 4 per 5. Ayo coba kita jumlahin. 1 per 5 ditambah 4 per 5. Itu kan berarti XT ditambah XP. Itu berapa hasilnya? 5 per 5. 5 per 5 berapa? 1. Nah, balik lagi ke sini. Maka XP ditambah XT itu sama dengan 1. Jadi pahami? Oke, lanjut. Yang E. Yang E terakhir itu adalah hubungannya dengan volume ya. Persen volume. Atau tandanya persen V seret V. Nah, masih ingat ini hampir sama dengan rumusnya persen massa, hanya diganti volumenya saja. Berarti persen volume zat terlarut misalnya itu sama dengan volume terlarutnya itu berapa dibagi dengan volume totalnya berapa dikalikan 100%. Itu merupakan rumus persen volume. Nah, ini yang tadi fraksi mol. Sekarang kita coba latihan soal ya. Kalau misal ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ketika di kelas. Nomor 2. Massa natrium klorida NaCl yang mengandung 115 gram natrium dengan AR-nya Na23 dan Cl itu 35,5 adalah, oke, kita tulis dulu sih apa saja yang diketahui. Diketahui 115 gram natrium berarti massa Na 115 gram. AR-nya Na itu 23. Berapa KMR dari NaCl? Kalau menghitung NR berarti Na-nya ada 1, maka 23 ditambah Cl-nya juga ada 1, 35,5 sama dengan 58,5. Yang ditanya adalah massa NaCl. Oke. Nah, berarti kan ini ada massa Na gitu ya. Kita masukkan pakai rumus yang mana, Bu Anissa? Gitu ya. Pakai rumusnya ini. Massa Na sama dengan Na-nya ada berapa? 1 kan? 1 dikali AR-nya Na dibagi MR NaCl dikali massa NaCl. Nah, yang ditanya tuh yang ini. Gitu ya. Ini diketahui semuanya. Kita coba cek. Massa Na-nya itu 115 gram. Ini 1 dikali 23. Per MR-nya adalah 58,5 dikali massa NaCl. Nah, bagaimana cara mencari massa NaCl? Oke, kita taruh sini. Tak tulisin lagi ya. Kalau mau mencari massa NaCl, berarti yang ini kan harus sendirian. Yang massa NaCl-nya ini harus sendirian, maka ini yang 1 kali 23 dibagi 58,5 itu kita kalikan silang dengan, kita pindah ke sebelah kiri dengan cara mengkalikan silang. Maka yang atas dikali ke atas, yang bawah kita pindah ke bawah. Oke ya, berarti di sini kita bisa peroleh massanya NaCl sama dengan 115 dikali 58,5
dibagi dengan 23. Berarti ketemu massa NaCl itu sama dengan 292,5 gram. Oke. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini panjang ya. Sebanyak 0,62 gram sampel deterjen fosfat. Kita breakdown satu-satu. Deterjen dia mengandung fosfat. Itu ada 0,62 gram. Dibakar dan ditambahkan asam klorida hingga membentuk H3PO4. H3PO4 semua fosfat diendapkan sebagai Mg NH4 PO4 H2O 6H2O dan diubah menjadi Mg2 P2O7 dengan MR-nya itu 222 dengan pemanasan. Bila Mg2P2O7 yang terbentuk itu adalah 0,22 gram dan AR-nya P itu sama dengan 32, berapakah kadar fosfat? Oke, yang ditanya adalah kadar fosfat. Ini ada sampel atau cuplikan. Berarti ini adalah kadar zat yang sebenarnya. Maka kalau mau mencari kadar zat fosfat atau persen P ya, fosfat itu P, sama dengan masanya P dibagi dengan massa total dikalikan dengan 100%. Pertanyaannya pula massa P-nya diperoleh dari mana gitu ya. Massa P-nya kita peroleh dari Mg2P2O7 yang kita bisa peroleh P-nya. Jadi ini kan panjang sekali ya jalannya. Maka P yang berada di Mg2P2O7 itu sama dengan fosfat yang ada di deterjen. Maka kita bisa mencari massa P-nya dalam Mg2P2O7 itu sama dengan AR-nya P dikalikan berapa? P-nya ada berapa? Ada 2. 2 dikalikan AR-nya P dibagi dengan MR-nya Mg2 P2O7 dikali massanya Mg2P2O7. Ya, kita masukkan 2 dikali 32 dibagi dengan MR-nya di situ diketahui 2 dikalikan dengan 0,22 gram. Oke, berarti ketemunya berapa? 2 dikali 32 dibagi 222 dikali 0,22. Hasilnya adalah 0,0634 gram. Oke, ketemu. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Persennya P sama dengan masanya P itu 0,0634 dibagi dengan massa total miliknya siapa? Deterjen. 0,62 dikali 100%. Oke, kita hitung dulu. 0,0634 dibagi 0,62 itu ketemunya 0,1022 dikali 100, maka ketemunya 10,22%. Kalau beda komanya di bawah, tidak apa-apa. Di belakang, sorry, itu nggak apa-apa. Oke, ada yang ditanyain lagi?
Kalau tidak ada, maka kita harus jeli, dicari yang mana, yang diketahui yang mana, agar bisa menentukan dari rumusan tersebut kita bisa mengoperasikan apakah dikali silang, adakah yang perlu diubah ke liter, adakah yang perlu diubah ke gram, kilogram, dan sebagainya. Oke, mungkin sampai itu dulu. Silakan dicoba latihan soalnya di modul yang sudah dibagikan oleh Bu Anissa. Terakhir, saya akhiri, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.